Jakarta, 14 Desember 2013. Gelar gladi lapang relawan PMI untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Wali Kota Jaksel Haji Samsudin Nur bersama Ketua PMI Jaksel Dr. Dadang Dasuki disaksikan Ketua Panitia Pelaksana Gladi Lapang PMI Jaksel Dr. Andes Muhammad Adnan dan juga Kepala Markas PMI Jaksel didampingi Kepala Seksi Humas Pemkot Jaksel Kristanto menyaksikan gladi lapang bencana relawan PMI Jaksel seusai apel gladi lapang di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, Sabtu 14 Desember 2013 lalu. Gladi lapang relawan PMI itu untuk kesiapan menghadapi bencana bertujuan relawan PMI Jaksel siap dan mampu memberikan potongan pertama kepada diri sendiri dan masyarakat sekitarnya dalam penanggulangan bencana alam sebelum bantuan datang dari pihak lain dan sekaligus ajang silaturahmi antar anggota PMI di 10 kecamatan khususnya relawan PMI Kota Pemkot Jaksel. Gladi lapang bencana relawan PMI itu diselenggarakan tahun 2013 diikuti 320 orang terdiri dari tim Sibat, Korps Sukarelawan, Tenaga Sukarelawan atau TSR, dan relawan remaja tersebut. Dalam acara gladi lapang relawan PMI Jaksel itu dihadiri camat, lurah, dan tokoh masyarakat setempat. Gladi lapang relawan PMI Indonesia Kota Jaksel dalam rangka kesiapan memberi pertolongan pertama dalam penanggulangan bencana alam sebelum bantuan dari pihak lain datang. PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang membantu tugas pemerintah berperan aktif membantu korban musibah. Tugas beliau tidak mungkin akan berjalan tanpa peran serta relawan PMI yang dengan tulus ikhlas menyumbangkan tenaganya untuk membantu korban bencana, di antara bencana alam, bencana kebakaran, dan lainnya yang sering terjadi di kota-kota besar seperti metropolitan. Samsudin Nur, Wali Kota Jaksel di Bumi Perkemahan Ragunan Air Masono, Sabtu 14 Agustus 2013. Samsudin Nur mengatakan, saya bangga PMI Kota Jaksel dalam menghadapi kesiapan bencana banjir yang diberikan terjadi dalam bulan Januari hingga Februari 2014, melakukan berbagai persiapan seperti pelatihan, keterampilan, dan pendidikan yang sangat diperlukan, sehingga relawan dapat sikap tangkap menjalankan tugas secara profesional. Hal ini dikatakan Samsudin Nur saat membuka gelar gladi lapang relawan PMI untuk kesiapan menghadapi bencana. Sementara itu, Dadang Dasuki, Ketua PMI Kota Jakarta Selatan, mengatakan kegiatan apel gladi lapang tersebut merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi seluruh unit yang terkait yang ada di PMI Kota Jaksel. Untuk itu, melihat sejauh mana kemampuan atau kapasitas sumber daya PMI Kota Jaksel, baik SDM maupun sarana dan prasarana dalam bidang penanggulangan bencana. Peserta gladi lapang Kota Jaksel sebanyak 320 peserta itu dari tim Sibat, Korps Sukarelawan, Tenaga Sukarelawan, dan relawan remaja tingkat wira. Dalam kesempatan ini juga, Wali Kota Jaksel melakukan peninjauan ke beberapa alat persiapan PMI yang digelar pada saat acara tersebut dan sekaligus juga menyaksikan
berbagai atraksi penanggulangan bencana. Tim Liputan Kameraman Yanto, TVNet Pemkot Jaksel. Terima kasih. Kejadian melakukan sterilisasi lokasi supaya tim pemadam dan tim kesehatan PNI dapat bekerja dalam melakukan pertolongan. Yang sebelah kiri kita saksikan bahwa tim SAR PNI melakukan evakuasi terhadap korban yang sudah meninggal. Korban tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Melakukan evakuasi terhadap korban yang tidak dapat dilakukan tindakan di lapangan. Secara korban sudah udah ya ngatur-ngatur deh. ikut Nggak mau dia udah. korban dia di Jadi pada saat dia di air, dia ditenggelamkan, jadi dia naiknya lebih gampang. Ini ada perlengkapannya, ada rimbo. Iya, dia ngapung. Dia juga bisa untuk di vertikal. Jadi untuk evakuasi vertikal dia bisa. Bisa. Yang ini bisa. di air bisa, di helikopter bisa, sama ketinggian kalau Di vertikal, di tegak luruskan 90 bisa. karena ini bahannya kan banyak baja. Ada pegangan baja di belakangnya. Yang sama dia tadi kita pakai yang kecil. Ini makan kan dia paling besar, ini maksimal ada paling besar Pak. Ini untuk kompensasi apa penanganan undang-undang itu. Dan kita nggak pakai peralatan mesin Pak. Kalau dia di sini
Dapurnya 2 set Pak. 2 set untuk makan di mari. Iya. Memang tenaga justru dibungkus ya Pak. Tenaga itu. Tenaga yang bungkusnya sama yang ada. Oh ada Pak. Kan ada PMR ini PMR Perwira. Biasanya lalu ada tujuan sama si ini Bu Lali, bentar, Bu Lali. Pada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia bahwa pelaku Belakang ngapain sih? Belakang. 2, 3. Dua, yes gitu. 2, 3. Yes gitu. Oke, yes. Yes, oke lagi. Ya. Apa? Dua, tiga, yes gitu ya. 1, 2, 3, yes. Warisan luhur nusa dan bangsa, wujud nyata mengayom panca tunaikan tugas suci. Kalau masyarakatnya untuk penanggulangan banjir, maka bencana, data banjir, kebakaran, kecelakaan, semua juga unsur masyarakat dikaitkan semua. Jadi bukan untuk PMI dia, PMI juga semua ikut serta di dalam penanggulangan bencana nasional dan dilibatkan ada dapur umum, ada tim kesehatan, sama yang kecelakaan. Utamanya kalau seandainya mungkin ada yang hanyut, ada ini, itu semua dilibatkan. Orang-orang yang sudah profesional, yang senior itu, jadi dilibatkan semua yang ada di Jakarta Selatan. Saya kan dia tadinya kalau seandainya kesehatan desanya kurang orang ini kita bantu, kalau seandainya di dapur umum kurang ini kita bantu juga untuk ke bagian lain-lainnya. Supaya pemerintah ini memperhatikan yang namanya bencana-bencana yang ada di Indonesia ini, utamanya di selatan ini. Saya mohon untuk bantuan segera gitu. Khususnya Jakarta Selatan selalu meningkatkan sumber daya manusia, itu intinya supaya ke depan kita bisa dan akan terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Itu pertama dalam rangka membantu penanggulangan bencana di wilayah Jakarta Selatan. Jadi intinya kita tingkatkan terus sumber daya manusia relawan. Gitu ya. Tadi sudah dikatakan ada beberapa wilayah yang rawan bencana di Jakarta Selatan. Kita latih sumber daya manusia yang ada di lokasi rawan bencana itu, gitu. Supaya cepat penanggulangannya. Gitu. Minimal dia asesmen informasi gitu kan, kemudian menolong dia sendiri dan lingkungannya. Itu yang kita fokuskan. Jadi melatih sumber daya manusia yang ada di lokasi rawan bencana. Itu yang dikatakan SIBAT, siaga bencana berbasis. Setiap angkatan melatih 35 orang paling banyak ya, supaya latihannya maksimal. Nggak banyak-banyak 35 satu angkatan. Nanti di lapangan tergantung situasi medannya, bisa 10 orang, bisa 2 orang, 3 orang, tergantung mereka. Saya harap kita sebagai relawan itu tetap siaga, tetap mempunyai tetap sigap. Kami kebetulan saya dari KSR Unit Perguruan Tinggi, kita juga tetap ada koordinasi dengan markas. Jadi untuk setiap kebetulan persiapannya kita selalu memberikan tugas kepada anggota untuk piket. Jadi untuk mengantisipasi
itu kita mengadakan itu piket siaga bencana, siaga di sekret, kemudian mulai mengadakan pelatihan juga untuk menambah kapasitas anggota. Bisa sampai 5 lebih, minimal 5 orang. Kalau kita ada apa-apa, kita langsung ngirim anggota kita 5 orang ke Jaksel koordinasi, selanjutnya dari Jaksel ditugaskan untuk lapangan. Saya di pendidikan dasar KSR, kemudian latihan water rescue unit perguruan tinggi, kemudian pelatihan gabungan jungle rescue KSR Persis Indonesia di Pontianak. Saya gabung di KSR sejak tahun 2010 dan rentan 2010 sampai sekarang itu saya belum pernah ikut langsung bencana misalkan gempa bumi, paling hanya di daerah Jakarta Selatan banjir, itu aja banjir, sama kemarin bantu yang kecelakaan kereta dari KSR unit perguruan tinggi Win Sanisidia itu. Untuk kendala kita ada, entah karena kita unit perguruan tinggi dan kita otomatis harus mengundang fasilitator. Itu kesulitannya itu untuk pembinaan, kadang kita harus koordinasi dulu minta fasilitator, terus peralatan untuk kita latihan juga kadang kurang. Tapi untuk mengantisipasi itu biasanya kita latihan langsung ke markas. Kalau nggak kita peralatannya bawa. Biasanya dia tim medis PP aja sama bantu di dapur umum.